Kali ini kami akan merekap alur cerita film yang membuat kita emosi, sedih, dan merasa kasihan. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang seorang ayah yang mempunyai sifat psikopat, yang telah mengurung anak kandungnya sendiri di basement rumahnya selama 20 tahun. Tidak hanya mengurung anaknya tersebut, ia juga nekat memperkosa anaknya dan menghamilinya hingga anaknya melahirkan sebanyak 4 kali di dalam basement tersebut. Bagaimana keseruan filmnya? Oke, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Sarah. Ia sedang meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke pesta bersama teman-temannya. Namun di sini ayahnya melarangnya. Meskipun Sarah sudah mendapatkan izin dari ibunya yang bernama Reni sebelumnya, Sarah pun menjadi semakin kesal dengan sikap ayahnya yang semakin menjadi jati, yang masih memperlakukannya seperti anak kecil. Sarah memang memiliki karakter yang agak sedikit pembangkang. Berbeda dengan kakaknya yang bernama Amy yang cenderung lebih penurut. Karena tidak mendapatkan izin dari ayahnya, akhirnya Sarah memutuskan untuk keluar secara diam-diam lewat jendela kamarnya dan dijemput sendiri oleh pacarnya yang bernama Chris. Sementara di tempat lain, Reni mencoba untuk mencek keadaan Sarah yang dia pikir sedang marah di kamarnya. Setelah mengetuk pintu cukup lama, tetap tidak ada jawaban dari Sarah. Kemudian Don datang dan membuka pintu kamar itu dengan kunci cadangan. Dan betapa terkejutnya ia melihat Sarah tidak ada di kamarnya dan dia pun marah besar karena kejadian ini. She's a problem. Di pesta tersebut, Chris membuatkan sebuah lagu khusus untuk Sarah sebagai pernyataan cintanya yang dalam terhadapnya. Pasangan ini terhanyut dalam suasana pantai yang romantis hingga tidak menyadari hari telah pagi. Keesokan paginya, Don melihat Sarah pulang diantar naik motor oleh Chris melalui pintu belakang. Lalu dia memarahi Sarah. Bukannya takut atau merasa bersalah, Sarah justru berkata kepada Don kalau dia akan keluar dari rumah itu segera setelah dia berumur 18 tahun yang kebetulan hanya tinggal beberapa bulan lagi. Atas kelakuan buruknya itu, Sarah dihukum seminggu tidak boleh keluar dari rumah oleh ayahnya. Suatu hari, Don mengecek ruangan bawah tanah yang terdapat di bawah rumahnya. Tiba-tiba saja, dia sibuk memperbaiki ruangan yang kumuh dan kedap suara itu. Singkat cerita, tepatnya 3 bulan kemudian, Sarah sudah lulus dari sekolahnya. Suatu hari, Sarah menelpon Chris. Keduanya berbincang tentang rencana mereka tinggal bersama di Florida. Tak lama setelah Reni pergi, Don meminta Sarah untuk membantunya mengangkat sebuah kotak untuk dibawa ke ruang bawah tanah. Lalu tanpa curiga sedikit pun Sarah pun mau membantunya. Sesampainya di sana, Sarah merasa heran melihat keadaan ruang bawah tanah yang tadinya kumuh berubah menjadi rapi dan layak huni. Sarah meminta izin kepada Don untuk keluar malam ini bersama teman-temannya. Tidak seperti biasanya, kali ini Don justru mengizinkannya. Tak lama setelah Sarah masuk ke ruangan, Don pun mengunci Sarah di ruangan itu. Sarah berteriak meminta Don untuk segera mengeluarkannya. Namun dia tidak menghiraukannya. Lalu dia menghalangi pintu ruang bawah tanah itu dengan sebuah rak buku besar. Please let me out, Dad! Hello! Hello! Tak berselang lama, Reni mulai khawatir karena sudah sehari Sarah belum juga pulang. Amy berkata mungkin saja dia menginap di rumah teman-temannya karena sebelumnya Sarah sudah meminta izin kepada Don untuk pergi bersama teman-temannya berhari-hari. Sarah terkunci di ruangan bawah tanah itu dengan persediaan makanan dan sebuah tas besar lengkap dengan pakaiannya. Di sini Don membuat rencana seolah-olah kalau Sarah telah pergi dari rumah seperti yang selalu dia ucapkan. Pada tengah malam, Don turun ke ruangan itu, tepat setelah dia membuka pintu. Sarah mencoba untuk kabur. Tapi sayangnya masih ada pintu kedua yang masih terkunci. Sarah kembali memohon-mohon kepada Don untuk mau membebaskannya. Tapi Don yang bejat ini malah memperkosa anaknya tersebut. Entah apa yang merasukinya hingga dia dengan tega melakukan hal terkutuk itu kepada anaknya. Keesokan harinya, Reni melaporkan kehilangan anaknya kepada polisi. Meski bukti mengarahkan kalau Sarah tidak hilang, melainkan kabur dengan sukarela. Namun polisi itu berjanji akan menemukan Sarah dan meminta Reni untuk tetap tenang. Di sini Don berpura-pura ikut khawatir akan kehilangan anaknya tersebut.
Setiap waktu Sarah berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengarnya. Mengingat ruangan itu memang dirancang untuk kedap suara, dia pun mulai putus asa. Suatu hari Chris datang untuk menemui Sarah karena sudah seminggu Sarah tidak ada kabar. Namun ia malah bertemu dengan Don, dan di sini Don mengarang sebuah cerita bahwa Sarah kabur dengan seorang pria bernama Steve ke Florida. Ia bertujuan agar Chris berhenti mencarinya. Di sini, Chris tampak percaya dengan ucapan Don dan mulai berpikir kalau Sarah telah mengkhianatinya, kemudian dia pun pergi dari sana. 21 hari pun berlalu, Don datang ke ruang bawah tanah dengan membawa kue ulang tahun untuk Sarah, di mana hari itu adalah hari ulang tahun Sarah yang ke-18 tahun. Setelah itu, Don memberi Sarah hadiah sehelai gaun berwarna merah, kemudian dia menyuruh Sarah untuk memakainya. Don lalu mengokok-okok Sarah untuk kesekian kalinya. Di sini Sarah masih tak tinggal diam. Dia masih memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari ruangan sempit itu. Lalu dia menyimpan tutup kaleng makanan yang cukup lumayan tajam dan berniat menyerang Don. Dia mencoba menusuknya dengan tutup kaleng itu. Namun aksinya tersebut gagal karena Don sudah bersiap siaga akan tindakan gila yang sewaktu-waktu akan diperbuat oleh Sarah. Dan sekarang sudah lebih dari 300 hari Sarah terjebak di tempat itu. Dan naasnya kini Sarah telah mengandung dan sebentar lagi akan segera melahirkan. Di sana dia diberikan sebuah buku panduan cara melahirkan secara mandiri oleh Don, dan akhirnya Sarah melahirkan seorang anak perempuan yang ia beri dengan nama Mary. Agnes. 2 tahun kemudian Sarah mengandung lagi. Di sini Don yang gila pun berkunjung seperti biasanya untuk menjenguk anak sekaligus cucunya tersebut. Singkat cerita, 4 tahun kemudian Sarah mengandung anak yang ketiga. Mary kini telah berusia 6 tahun dan anak keduanya yang diberi nama Michael kini berusia 4 tahun. Sarah meminta kepada Don agar kedua anaknya dibawa keluar agar mereka memiliki kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Dawn. Di tempat lain, istrinya heran melihat Don yang terlihat baik-baik saja. Padahal Sarah sudah hilang bertahun-tahun dan tidak ada kabar sedikit pun. Rennie meminta Don untuk menyewa detektif khusus untuk mencari keberadaan Sarah. Namun Don menolak dengan alasan sudah banyak biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencarinya dan meminta kepada Rennie untuk melupakan Sarah dan fokus kepada putri mereka yang satunya yaitu Amy. Dan scene beralih ke Sarah. Di sini Sarah mendapatkan sebuah televisi sebagai hadiah hari Natal dari Don. Mary yang pertama kali melihat televisi merasa senang bukan main. Namun malam itu penyakit asma Mary kambuh lagi. Tapi Don malah membawakannya obat untuk orang dewasa kepada Sarah. Di sini Sarah meminta kepada Don agar segera membawa mereka ke rumah sakit. Namun ditolak oleh Don dan ia menyuruh Sarah agar merawatnya sendiri. Suatu hari Chris datang untuk bertemu dengan Amy. Di sini ia bertanya tentang kabar Sarah dan pacarnya yang bernama Steve. Amy merasa kebingungan mendengar Sarah mempunyai pacar bernama Steve, padahal yang ia tahu cuma Chris lah pacar satu-satunya Sarah. Pada malam harinya, Amy pun menanyakan tentang pria yang bernama Steve itu kepada Don. Don pun beralasan kalau dia sengaja berbohong kepada Chris karena dia tidak menyukai Chris dan agar Chris menjauhi Sarah. Tanpa sengaja, Don menjatuhkan kunci ruang bawah tanahnya. Amy pun mulai curiga kalau Don sepertinya menyembunyikan sesuatu di ruang bawah tanahnya. Lalu dia turun ke bawah untuk memeriksanya. Amy hampir saja mendorong lemari yang menutupi ruangan tempat Sarah berada. Tapi sayang, Don secara tiba-tiba memergokinya dan secara terpaksa dia memberikan kunci itu kepada Don. Dan beberapa tahun pun berlalu, kini Sarah melahirkan anak yang ketiga yang diberi nama Tames. Merasa tidak cukup ruang untuk satu anak lagi, Sarah kemudian merayu Don untuk membawa anaknya ke atas agar dijaga oleh Rennie. Awalnya Don menolak, namun karena merasa kehadiran Tames akan membuat waktunya dengan Sarah akan berkurang, dia pun akhirnya setuju. Keesokan harinya, Don meletakkan Tames di depan pintu rumahnya. Dan tak berselang lama ibu Sarah pun keluar dari rumah dan tanpa sengaja menemukan bayi tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk merawat bayi itu. Namun setelah bayi itu diangkat ternyata Sarah menyelipkan sebuah surat di sana. Surat itu berhasil diambil oleh Don. Surat itu berisi bahwa Sarah meminta tolong dan memberitahukan lokasinya berada. Lalu dengan emosi Don mengembalikan surat yang bertuliskan permintaan tolong itu kepada Sarah.
Sarah menjadi semakin kehilangan harapan akan nasib dirinya dan kedua anaknya yang harus menghabiskan sisa hidup di dalam ruangan tersebut. Dan sekarang sudah 14 tahun berlalu. Kini ketiga anak Sarah sudah beranjak remaja. Sementara itu Sarah sedang mengandung anak yang keempat. Suatu malam saat Don berkunjung, ia melihat Mary dan mulai menyadari kecantikan Mary dan ia berniat untuk memperkosa Mary. Melihat itu, Sarah menjadi khawatir kalau Mary akan bernasib sama dengan dirinya. Lalu Sarah meminta agar Don tidak mengganggu Mary dengan syarat ia akan menuruti semua perintah Don. Akhirnya Don pun setuju. Pada suatu hari, hujan sedang deras-derasnya yang menyebabkan atap di atas ruangan itu menjadi lapuk. Melihat itu, Sarah mendapatkan sebuah ide. Lalu pada malam harinya, dia menyanter atap yang berlubang itu dengan sebuah santer, agar dari luar ada yang bisa melihat cahaya isyarat minta tolong yang dia buat. Dan benar saja ada seorang tetangga yang melihat cahaya senter Sarah yang berkedip dari luar. Kemudian pria itu datang ke rumah Sarah, namun sayangnya ia disambut oleh Don. Pria itu memberitahu tentang cahaya senter yang dia lihat sebelumnya. Setelah pria itu pergi, kemudian Don turun dengan perasaan penuh amarah menuju ruang bawah tanah. Don memukul Sarah dan menyebabkan Sarah kehilangan anak keempat yang masih dia kandung. Karena kejadian ini, Sarah menjadi sangat terpukul. Namun bukannya merasa bersalah dan menyesal, Don malah datang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, 17 tahun pun berlalu. Sama seperti remaja pada umumnya yang memiliki rasa keingintahuan yang besar, Mary dan Michael mulai mempertanyakan banyak hal tentang kehidupan mereka yang sangat berbeda dari kehidupan orang-orang yang dia lihat melalui televisi. Dan mereka bertanya tentang mengapa mereka tidak pernah keluar dari tempat itu. Karena didesak terus-menerus oleh anaknya membuat Sarah menjadi kehilangan kendali dan emosinya meledak-ledak. Sadar telah membuat ibunya sedih, Michael dan Mary merasa sangat menyesal. Kemudian Sarah meminta kepada kedua anaknya untuk duduk bersama. Sarah berpikir kalau anaknya sudah cukup dewasa untuk menerima kenyataan tentang apa sebenarnya yang terjadi pada diri mereka. Lalu Sarah menceritakan semua yang terjadi dengannya selama ini dan siapa Don sebenarnya. Mendengar hal ini, mereka berdua menangis dan sedih. Pada saat yang sama, keduanya juga merasa kasihan dengan nasib malang yang telah dialami oleh ibu mereka. She's having an asthma attack. You have to breathe. Oh, so much you need. Pada suatu malam, Don datang membawa persediaan makanan yang lebih sedikit dari biasanya. Hal itu pun dipertanyakan oleh Sarah. Tapi Don malah memarahinya dan mengatakan kalau Sarah tidak tahu cara bersyukur. Mendengar ibunya dihina, Michael menjadi emosi lalu dia menyerang Don. Akan tetapi Sarah kemudian melerainya. Singkat cerita, tepatnya 20 tahun telah berlalu. Don ternyata di PHK dari pekerjaannya dan sedang mengalami kesulitan keuangan. Sementara kekurangan makanan dan obat-obatan yang diberikan oleh Don membuat kesehatan Mary menjadi terganggu. Don sudah mulai merasa putus asa. Ia sudah merasa tidak sanggup untuk menghidupi Sarah dan anak-anaknya. Akhirnya Don mengambil keputusan untuk melenyapkan mereka. Tepat pada tengah malam saat mereka sedang tidur, Don memasukkan selang berisi gas ke ruang bawah tanah yang tertutup itu. Setelah berpikir cukup lama dan merasa tindakannya sudah keterlaluan, Don memutuskan untuk menarik kembali selang itu. Namun tindakan setengah-setengahnya itu justru membuat asma Mary kambuh dan semakin memburuk. Sarah memohon kepada Don untuk kali ini membawa mereka ke rumah sakit. Kalau tidak nyawa anaknya bisa tidak tertolong. Merasa bersalah telah menyebabkan Mary sekarat, Don pun membawanya ke rumah sakit. Tapi Michael ditinggalkan di dalam sebagai jaminan jika Sarah buka mulut maka nasib Michael lah taruhannya. Setelah Sarah menyetujui syarat yang diberikan oleh Don, akhirnya mereka bergegas menuju ke rumah sakit. Dan beruntung Mary selamat karena ditangani dengan cepat. Setelah itu, suster memberikan Don selembar formulir untuk mengisi data diri Mary. Sarah berpikir bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk memberitahu kepada suster tersebut tentang dirinya. Di sini Sarah dengan sengaja menumpahkan minuman ke formulir itu. Kemudian saat Don meminta formulir yang baru kepada petugas rumah sakit, saat itulah Sarah mengambil kesempatan untuk meminta pertolongan kepada suster tadi yang kebetulan sedang berbicara dengan seorang polisi. Don yang melihat itu mencoba untuk menghalanginya. Namun Sarah mempercepat langkahnya dan berhasil meminta tolong kepada suster dan polisi yang berada di sana.
Sadar akan nasibnya yang sudah di ujung tanduk, Don mencoba untuk kabur. Beruntung dengan cepat polisi itu pun mencegahnya. Singkat cerita, Don pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tak lama polisi pun datang menggeledah rumahnya untuk mengeluarkan Michael yang masih tertinggal di ruangan bawah tanah tersebut. Akibat dari perbuatannya, Don dipenjara seumur hidup. Dan setelah kejadian itu, terlihat keluarga ini bersama-sama kembali dan hidup bahagia. Lalu Chris datang menemui Sarah untuk meminta maaf karena dengan mudahnya ia percaya dengan ucapan Don. Ia berjanji akan menikahi Sarah dan mengasuh anak-anak Sarah seperti anak kandungnya sendiri. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita film yang lainnya ya.